Terus kemudian Mario Livio itu menuliskan juga Is God a Mathematician, bahwa sebetulnya ada dua hal. Jadi keefektifan matematika itu yang tidak masuk akal itu ada dua hal, ada dua sisi, ada dua facet. Bisa dia aktif, bisa juga dia pasif. Aktifnya itu, jadi matematika itu digunakan untuk menjelaskan fisika. Misalkan kita dengar kalkulus itu yang menemukan itu Newton. Nah, Newton itu membuat kalkulus untuk menjelaskan teorinya. Karena kalau nggak ada kalkulus, teori fisikanya nggak jalan. Gitu. Jadi matematika dibuat. Bukan matematika dibuat, teorinya dibuat untuk mendukung fisikanya. Ini aktif berarti. Jadi matematikanya secara aktif digunakan sebagai senjata untuk memotong teori fisikanya. Gitu. Nah, Livio mengatakan satu lagi, selain aktif bisa juga pasif. Jadi kalau pasif itu orang matematika bikin teori matematika aja, nggak ada urusan dengan fisika, dengan alam. Pokoknya dibuat aja. Tapi yang menariknya, ini juga keajaiban matematika itu sendiri. Jadi kayak orang matematika itu bikin aja lah, gitu, bikin tembok aja lah, gitu ya. Nggak jelas temboknya mau digunakan untuk apa. Tapi berabad kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, ternyata yang dikembangkan oleh orang matematika itu diperlukan untuk menjelaskan model fisika. Gitu. Ini berarti keajaiban dari sisi yang pasif. Jadi matematikanya itu sudah nggak ada urusan lah, pokoknya pasif aja dia berkembang dengan sendirinya, tapi ternyata di kemudian hari ternyata diperlukan. Gitu. Jadi ada dua hal ini keajaiban matematika itu kalau menurut Eugene Wigner dan juga Galileo, jadi matematika itu ajaib gitu, yang nggak masuk akal. Nah, terus oleh Livio dikembangkan ketidak masuk akalnya itu bisa karena dua, bisa aktif, bisa pasif. Nah, dari situ, ini sebenarnya saya tidak membaca buku Mario Livio dan juga tidak membaca analisanya sebelumnya, tapi dari pengalaman saya sendiri, saya waktu itu Ramadan, sama seperti sekarang lah. Bahkan saya masih ingat malamnya itu malam 17 Ramadan. Jadi di kuliah kuliah tarawih itu. Jadi waktu itu saya malam 17 Ramadan saya ikut kuliah ikut tarawih di Masjid Salman di ITB. Terus ada jeda, ada materi kuliahnya gitu, kayak semacam kultumnya itu. Nah, yang ngisi itu dosen astronomi. Bicaranya tentang pergerakan planet tadi, yang pakai Newton tadi itu. Nah, dari situ saya itu terkesima sampai muncul dalam pikiran saya itu, wah ini nggak mungkin ini kalau Tuhan itu nggak ahli matematika. Gitu. Nah, dari perasaan itulah yang kemudian memunculkan semangat saya untuk berbagi, bahwa sebetulnya matematika itu seharusnya tidak menakutkan, gitu. Tapi seharusnya itu mengasihkan, gitu, mencengangkan, gitu, mempesona, gitu. Nah, ini dengan buku ini harapan saya bisa berbagi perasaan itu. Sudah 38, berarti saya punya sekitar 10 menit lagi. Dan perasaan ketika kita mempelajari matematika, kita terkesima, itu sebetulnya orang-orang dahulu juga sudah sama. Di Ptolemeus misalkan, kalau Ptolemeus itu kita di SD seharusnya sudah pernah ketemu dengan nama ini, paling enggak SMP lah. Dia yang menggambarkan, dia membuat model kalau bumi itu pusat dari tata surya. Makanya modelnya itu disebut dengan heliosentris, kan? Jadi pusatnya itu bumi itu sebagai pusat.
Nah, ketika Ptolemeus itu membuat model itu, jadi sebetulnya dia itu mengamati bintang-bintang pergerakan. Dia membuat perhitungan juga. Nah, dia menuliskan dalam kitabnya yang disebut dengan Al-Majist, dia mengatakan, "When I trace at my pleasure the windings to and fro of the heavenly bodies." Jadi ketika dia mengamati pergerakan benda-benda langit, dia itu senang, dia itu terkesima. I no longer touch the earth with my feet. Jadi rasanya aku sudah tidak lagi berdiri di atas muka bumi. Tapi yang aku rasakan adalah I stand in the presence of Zeus himself. Seakan-akan aku berada di depan Zeus, yang dewa yang paling besar itu, and take my fill of ambrosia, food of the gods. Jadi dia berdiri di depan Zeus dan meminum atau memakan ambrosia, itu makanan para dewa. Jadi bagaimana terkesimanya Ptolemeus dengan penemuan ketika dia mengamati langit-langit itu, benda-benda langit itu. Nah, perasaan ini yang seharusnya ketika guru, dosen mengajarkan matematika ke mahasiswa, kita seharusnya bisa membagi perasaan ini. Jadi bukan teori ansihnya saja, jangan semata-mata teorinya saja, tapi kecintaan ini, semangat inilah, rasanya itu. Atau kata bahasa tasawufnya itu, zauknya itu, yang harus kita bagikan. Ini yang Ptolemeus, gambaran tadi. Nah, yang menarik adalah kitabnya Ptolemeus itu, bukunya Ptolemeus itu juga nyampe ke Khilafahan Abbasiyah. Gitu. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan yang dikembangkan, yang disampaikan terus ke Eropa kemudian. Gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana kecintaan kepada ilmu pengetahuan itu begitu besar saat itu, sampai ketika Kekhilafahan Abbasiyah mengadakan gencatan senjata dengan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi, salah satu persyaratannya adalah tukar-menukar, yang menjadi tukar-menukar itu bahannya, treasure-nya, harta karunnya itu salah satunya adalah bukunya Ptolemeus itu. Jadi bagaimana kecintaan orang, saintis, ilmuwan kepada ilmu pengetahuan, sampai buku pun menjadi harta karun yang menjadi persyaratan untuk gencatan senjata antara dua negara adidaya waktu itu. Ini yang diterjemahkan. Jadi Al-Majisnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini scan halamannya itu. Nah, saya menutup pengantar diskusi dengan sebuah cerita. Jadi ada satu orang ilmuwan, fisikawan, pemenang hadiah Nobel yang namanya itu Abdus Salam. Dia orang Pakistan. Nah, Abdus Salam ini kalau dari sisi keislaman itu dia dipertentangkan apakah dia Muslim atau bukan. Kenapa? Karena dia Ahmadiyah. Gitu. Tapi seandainya kalau misalkan kita bilang orang yang bersyahadat itu sebagai Muslim, maka dia Muslim pertama yang mendapatkan hadiah Nobel bidang fisika. Nah, ada rekamannya di YouTube, ada pidatonya di website pemberi hadiah Nobel. Yang menarik adalah ketika dia menyampaikan pidato penerimaan hadiah Nobelnya itu, dia mengutip bahwa dia
menjadi fisikawan yang tertarik dengan penelitian atom pada level yang kecil, partikel, itu karena terinspirasi oleh surat Al-Mulk ayat 3-4. Yang dia kutip terjemahannya waktu itu. Jadi kalau surat Al-Mulk atau 34 itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan pernah kamu lihat dalam penciptaan oleh Ar-Rahman, oleh Tuhan ini, min tafawut, yang tidak teratur. Semuanya itu teratur. Farji'il basara hal tara min futur. Coba kamu lihat lagi. Ada nggak yang rusak? Jadi tantangan. Jadi Abdussalam merasa tertantang oleh Al-Quran, sehingga dia menekuni, tidak hanya melihat, tapi melihat ke yang lebih kecil, dari yang bisa jadi yang paling kecil pada waktunya itu. Yaitu pada tingkat atom. Tsumma raji'il basara karratain, lihat lagi, ditantang lagi. Kamu sudah ditantang melihat, lihat lebih dalam lagi. Yang qalib ilaikal basaru khasian, maka pandanganmu akan kembali kepada dirimu khasian, dengan menyerah. Udah menyerah lah, tunduk gitu. Tunduk kenapa? Karena tidak ada yang tidak teratur. Wahwa hasir, dan pandangan kalian itu capek. Sudah menyerah lah, pokoknya intinya menyerah. Kalian tidak akan menemukan yang tidak teratur. Nah ini, kemudian saya mengambil dari pidatonya, this in effect is the faith of all physicists. Jadi sesungguhnya, ini ayat Al-Quran ini adalah inti dari para fisikawan seharusnya. The deeper we seek, semakin dalam kita mencari, the more is our wonder excited. Maka akan semakin ketakjuban kita itu muncul. The more is the dazzlement for our gaze. Maka akan semakin terpesona pandangan kita. Sangat indah sekali ucapan yang disampaikan oleh Abdussalam ini. Dan di bagian yang lain, the Holy Quran, ini yang dia bacakan, yang dia sampaikan, the Holy Quran enjoins us to reflect on the verities of Allah's created laws of nature. Jadi sesungguhnya Al-Quran, bayangkan, dia berdakwah di depan para ilmuwan ketika mendapatkan hadiah Nobel ini. The Holy Quran, jadi Quran itu sesungguhnya adalah mengajak kita untuk menikmati keindahan Allah dalam menciptakan hukum-hukum alam itu.